awal masuk saja itu drop tentara. Dusun saya digusur hanya begitu saja. Kami cuma bisa air mata. Setiap beko itu ada aparat. Dengan persenjataan lengkap. Dengan persenjataan lengkap. Macam tidak mau lagi untuk pergi lihat kalau sudah hancur begitu. Karena memang nanti lama kelamaan kita punya budaya ini akan hilang. Saya, Ulet Investasi, fotojurnalis yang banyak fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial. Saya lahir dan besar di Manokwari, tanah Papua. Oke, Bapak lihat ke atas. Ya. Saya kembali ke Papua untuk mendokumentasikan bagaimana dampak megaproyek food estate terhadap masyarakat adat dan tanah adat mereka. Jika berhasil, proyek ini akan mengubah 1,6 juta hektar lahan, termasuk hutan dan rawa yang sangat luas, menjadi sawah dan perkebunan tebu. Ini kan masih wilayah adat. Hanya hutannya seperti begini, hutan jarang bambu. Jadi kelihatan dia terang di atas, tapi kan semak-semaknya luar biasa. Kalau tidak ada hutan, Ya kan tidak bisa hidup. ini sebenarnya seberapa penting hutan untuk marga? Untuk kami. Iya. Jangankan untuk marga Kipalo saja, saya kira untuk seluruh masyarakat adat yang ada ini, hutan ini sangat penting. Karena boleh dikatakan 95% kehidupan kita ada di situ. Hutan-hutan di Papua telah berulang kali menjadi target perusahaan-perusahaan kayu, perkebunan, dan pertambangan, dan mereka memperoleh izin resmi dari pemerintah. Namun, proyek kali ini berbeda. Proyek ini dikerjakan oleh pemerintah sendiri, dengan bantuan perusahaan John Lynn Group yang memiliki koneksi politik erat dengan pemerintah. Masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak diberi ruang untuk menolak proyek ini. Tentara juga menegaskan kepada mereka bahwa proyek ini tidak bisa dihentikan. Saya nggak tahu di mana posisi dia. Ya dari Yang pesisir ini. Iya. Pesisir ini nih Pak ya. Jadi kali ini milik kami semua dari marga Moiwen, Subbuako, hutan habis. Jadi wilayah ini sangat luas yang digusur oleh PT John Lynn Group. Dengan rasa sedih yang begitu mendalam, kami kehilangan hutan, kehilangan tanah. Bapak Ulet, Pak Ansius. Oh, dari marga Basi-Basi. Yang sekarang kena dampak gusur juga. Dari
angkatan juga datang berapa kali ke rumah, ketemu saya, bagaimana Bapak terima kah tidak? Saya tolak. Dong datang untuk mau minta Minta persetujuan apa Bapak terima kah tidak? tanah adatnya marga Basik-Basik mau digunakan, Iya, dibongkar gitu, untuk berapa kali datang, Bro? 3 kali. 3 kali datang. Itu siapa saja yang datang, Pak? TNI. Dari TNI? Iya. Oh, ada TNI. Kopassus. Oh, oke. Intel Kopassus itu 2 orang. Tapi sekarang sudah ditebang berarti? Sudah dong, Sudah gusur? Sudah gusur habis. Habis? Sudah ratusan kilo di atasannya. Saya sekarang merasakan susah dapat uang lagi. Saya selalu memang ke situ. Saya cepat bawa binatang ke sana macam rusa. Saya dapat babi, ikan. Oh, habis dapat situ langsung bawa Iya. jual di ini ya? Ya, Logekel situ. Terus kalau begitu sekarang sudah habis semua, itu Bapak Sudah sekarang habis. mana? Sekarang sudah lebih setengah mati lagi. Ini puluhan kilo kita harus jalan cari lagi. Bukan seperti dulu lagi. Yang biasanya dekat, Pak ya? Dekat. Jadi sekarang kami sudah kena dampak juga. Jadi hutan sekarang sudah tidak ada, kami rasa sedih, kehilangan hewan, kehilangan hutan, kehilangan ibu. Karena tanah itu kami anggap itu kami punya ibu. Kami makan minum dari situ, dari tanah itu. Mama bisa cerita waktu awal mula perusahaan ini datang, perusahaan John Lin ini datang ke Wanam Wogikel sini, Mama bisa tahu? Perusahaan Johnny Group waktu awalnya masuk itu kapal. Kami juga kaget, ada kapal berlabuh di pelabuhan. Alat-alat berat sudah turun, tongkang sudah datang 3 tongkang. Ada 300 buah ekskavator yang pertama turun itu. Baru kami tahu bahwa ada perusahaan Johnny Group masuk ini. Yang kerja di situ kan anggota bersenjata semua. Perusahaan ini awal masuk saja itu drop tentara pasukan. Itu sekitar 2.000 pasukan yang ada di Wanam Wogikel, distrik Ilwayap ini. Itu banyak gitu? Banyak, lebih banyak daripada masyarakat. Dan kami anggap bahwa ini bukan daerah operasi militer. Terus kenapa harus datangkan militer banyak-banyak ini ke daerah kami? Setelah pasukannya sudah di drop, keduanya alat berat muncul dengan alasan bahwa kami mau bersihkan jalan. Dia masuk langsung digusur tanpa ada sosialisasi. Ya langsung mereka Langsung gusur, buka lahan. buka lahan langsung. Jadi masyarakat takut. Tempat mata pencarian kami selalu berburu, mengambil ikan dari situ pun, dari rawa-rawa itu pun juga digusur. Bahkan sampai kami punya tempat-tempat sakral itu digusur. Padahal tempat-tempat sakral itu peninggalan dari kami punya moyang-moyang. Setiap beko itu ada aparat, dikawal terus. Dengan persenjataan lengkap. Dengan persenjataan lengkap. Dengan aparat itu masyarakat akan jadi takut. Sehingga dengan luasa mereka bisa ambil alih hutan dan tanah dan digusur. Ke titik patungnya ini. Oh, patut. Ya.
Yang kemarin Ya, yang perusahaan kemarin itu Pak. penerobosan 2 kilo itu, ini sudah titik yang terakhirnya. Semakin ke timur, ke pedalaman hutan hujan, tanah-tanah adat menjadi incaran untuk perkebunan tebu oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dan ini telah memicu konflik antar marga di sini. Sejak masuk perusahaan muncul konflik-konflik antar marga. Ya, kemarin bulan lalu kan ada terjadi bentuk keributan di sini karena kita tegur mereka, mereka masuk ke wilayah kita untuk berburu. Oh, itu tidak diterima, langsung ribut malam di sini, bawa alat parang. Ini kan perusahaan belum bongkar, apalagi kalau sudah bongkar, ini orang-orang yang besok hutannya sudah digusur, pasti dia cari makan di tempat-tempatnya orang. Dan hal ini perusahaan dia tidak akan melihat ini, pemerintah daerah pun juga tidak akan lihat ini. Kita akan baku bunuh, mati. Dan sudah terjadi, saya sudah merasa pihak korban ini. Setiap saat itu ada saja ribut di sini. Ini persoalan hanya karena kehadiran perusahaan ini saja, belum. Ini baru satu dan belum gusur. Karena kita sudah dapat informasi di sini ada 10 perusahaan nanti. Oh wow. Ada 10 perusahaan nanti di wilayah ini. Ada sawitnya, ada tebunya. Nggak tahu apa lagi. Bapak pernah dengar ada rencana mau berapa hektar yang mereka mau buka di sini? Yang ini kan ini berkaitan dengan 2 juta hektar ini. Kalau 2 juta hektar ini kan berarti habis ini. Kalau hutan sudah begini mau bagaimana? Karena memang nanti lama-kelamaan kita punya budaya ini akan hilang. Burung, dia mau bikin sarang di mana? Kita mau bikin tali cawat juga nanti kita cari dia punya pohon susah. Mau bikin bulu kasuari sudah tidak ada di hutan. Dia punya buah sudah digusur, dia mau makan di mana? Berarti sejak kalau perusahaan masuk ini, Mama sudah berapa lama tidak masuk hutan? Terakhir yang saya suruh anak-anak gonceng saja. Cucu-cucu antar. Tidak tahu sekarang. Iya, aduh. Macam tidak mau lagi untuk pergi lihat kalau sudah hancur begitu. Kami lihat yang begitu banyak anggota di kampung Wogikel ini, memang kami rasa panik. Kami bertanya-tanya ada apa di tempat ini sampai anggota bisa begitu banyak. Kami di sini cuma aman-aman saja. Jadi kami tidak tahu tujuan perusahaan itu seperti apa sampai bisa datangkan anggota banyak ini. Saya ingin mengatakan bahwa proyek strategis nasional ini melanggar hukum dan HAM. Proyek ini dia masuk itu tanpa ada konsultasi, tanpa ada informasi yang jelas kepada masyarakat, dan juga yang terjadi di Wanam, di Wogikel, ada pengerakan militer, baru perusahaannya datang. Kenapa saya bilang melanggar hukum? Jelas penyerbotan tanah masyarakat adat. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK 35 tahun 2012. Lebih daripada itu lagi kita lihat ada pelanggaran terhadap pasal 42 dari Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan hak masyarakat adat. Ini oleh Tumbang. Ya, ini yang daerah-daerah mayoritas masuk orang asli Papua itu di klaster 1, klaster 4, klaster 2. Oh, pangkur nih Pak. Berarti kalau
sagu. Satu pohon ini. Iya, ini kurang lebih 10 meter ini. Ya. Untuk ketahanan pangan Bapak, misalnya untuk persediaan makan Bapak di rumah untuk keluarga, Itu yang saya bilang bisa sampai 5 bulan. 5 bulan. Ya. Satu pohon ini. Ya, satu pohon punya. Pohon-pohon sagu menyediakan makanan pokok bagi orang Papua. Mereka tumbuh liar di hutan dan memiliki makna budaya yang dalam bagi masyarakat adat. Namun, mereka juga terancam oleh penghancuran hutan. Berarti selama masih ada sagu, berarti Mama tidak tidak kesulitan pangan berarti. Tidak. Mama pernah bayangin kalau tidak punya hutan lagi, terus Mama bagaimana? Nornya saya punya anak itu mau kemana? Kalau hutan tidak ada. Lihat sini. Ya. Ini kan tanda patok-patok perusahaan ini ya mungkin negara punya sehingga perusahaan ada jalankan. Menurut saya kami tidak akui tanda ini dia berdiri di sini. Sebetulnya kami kalau mau cabut buang bisa. Tapi ini kan supaya bukti. Ada yang datang kita bilang pelanggaran, mana buktinya pelanggaran. Nah ini ada tanda ini. Dan siapapun orang pasti tahu di wilayah Po ini tahu bahwa tanah yang nama Lapan Bus itu Marga Kepala punya.